Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya dan ridha-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa penuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk sejenak di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahannya seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi seluruh umatku di setiap pagi hari mereka. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bahasan mengenai fadilah-fadilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi apa saja keistimewaan, fadilah-fadilah yang Allah Ta'ala berikan ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan doa-doa yang terbaik dari para malaikat yang mulia. Jadi setiap orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan mereka dengan didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Tentu doanya para malaikat adalah doa yang sangat didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat, ada seorang ulama bernama Ibnu Athiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam satu kesempatan beliau didatangi oleh seseorang, dan orang itu meminta agar didoakan dan dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Ibnu Athiyah berkata, wahai si fulan, harapkanlah doa itu dari orang yang lebih baik daripada aku. Jadi maksudkan adalah mengharapkan doa yang terbaik dari para malaikat-malaikat yang mulia. Dan ini Masya Allah ketawadurannya para ulama terdahulu. Ya, walaupun menjadi satu kebolehan seseorang meminta doa dari orang yang saleh, meminta doa dari para ulama, sesuatu yang hukumnya boleh. Tapi beliau mengatakan bahwasannya mohonlah doa dari orang yang lebih baik daripada. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an mengenai doa-doa para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan di surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-7, ya. Silakan mungkin bisa dicek di dalam Al-Qur'an.
Surahnya adalah Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arsy senantiasa bertasbih memuji Allah Ta'ala. Jadi malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy Allah Ta'ala, yang mereka lakukan adalah memperbanyak tasbih mereka dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang mereka ucapkan adalah kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi isinya adalah bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Ta'ala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang mendoakan orang-orang beriman agar mendapatkan ampunan Allah. Contohnya misalnya sabda Nabi SAW, apabila ada seseorang keluar dari rumahnya tujuannya hanya ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka ada malaikat yang dikirim oleh Allah, lalu malaikat itu mendoakan, Allahumma ghfir li fulan, ya Allah berikanlah ampunan kepada si fulan, Allahumma arham li fulan, ya Allah berikan rahmat kepada si fulan. Jadi orang yang datang dari rumahnya menuju masjid tidak ada tujuannya kecuali hanya untuk salat. Kemudian juga termasuk yang didoakan oleh para malaikat misalnya adalah orang-orang yang menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Bisa dimasukkan misalnya dari waktu subuh sampai masuk waktu syuruk. Atau bisa juga maksudnya adalah antara waktu salat maghrib sampai waktu salat subuh. Ada malaikat yang dikirim oleh Allah Ta'ala lalu mendoakan, Allahumma ghfir li fulan, Allahumma arham li fulan, ya Allah berikanlah ampunan kepada si fulan, ya Allah berikan rahmat kepada si fulan. Termasuk juga berikutnya lah orang-orang yang menjenguk saudaranya, membesuk orang yang sakit. Dikirim 70.000 malaikat oleh Allah SWT yang khusus mendoakan orang beriman ini. Jadi tidak tanggung-tanggung, ya. Yang dikirim berapa ribu? 70.000 malaikat yang dikirim oleh Allah mendoakan untuk orang tersebut. Didoakan dengan kebaikan, didoakan dengan ampunan, rahmat oleh Allah. Kalau dia membesuknya di pagi hari kata Rasul, didoakan dari pagi hari itu sampai pada sore harinya. Kalau dia membesuk di sore hari, di malam hari, didoakan dari sore hari itu atau dari malam hari itu sampai esok pagi harinya. Masya Allah, ini doa-doa yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Termasuk juga adalah orang-orang yang berbagi, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para malaikat mendoakan, Allahumma a'ti al-munfiqa khalafan, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang berbagi. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang disebut dengan diberikan ganti yang lebih baik bil barakah, diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan pada umurnya, keberkahan pada kesehatannya, keberkahan pada keluarganya, dan keberkahan pada anak-anaknya. Setiap orang-orang yang berbagi didoakan oleh para malaikat yang mulia. Ini yang disebut di dalam ayat tadi para jamaah. Yastaghfiruna lillazina amanu. Ada malaikat yang tugasnya adalah memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman, faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu luas mencakup segala hal. Jadi di dalam kehidupan kita ini para jamaah tidak terlepas dari dua hal.
dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah taala. Dan yang kedua, rahmat Allah. Bahkan Allah taala turunkan ke dunia ini yaitu satu rahmat. Allah taala memiliki berapa rahmat kata Rasul? Ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah taala turunkan di dunia ini, 99 masih Allah taala simpan. Tapi satu rahmat ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dalam kehidupan ini. Baik manusia, bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya itu semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya satu rahmat. Maka kemudian Rasul mengatakan ya tarahamu bihil ibad. Dengan satu rahmat ini tapi hamba-hamba Allah Ta'ala itu saling memuliakan, saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara kaum muslimin dengan saudara muslim yang lainnya. Ya tarahamu bihil ibad, kata Rasul. Dengan itu hamba-hamba Allah Ta'ala memiliki rahmat satu dengan yang lainnya. Itu baru satu rahmat para jemaah. Bagaimana kalau Allah Ta'ala turunkan di dunia ini 100 rahmat. Satu rahmat saja sudah mencukupi untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh kehidupan di alam semesta ini. Maka pantas para jemaah, ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, pelaku dosa besar tetapi bisa mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala selain daripada dosa syirik. Ya, kalau dosa syirik tentunya tidak bisa diampuni. Tapi dosa besar selain daripada dosa syirik ada peluang untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala tadi masih menyimpan 99 rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya para ulama itu di dalam menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim ada dua pendapat. Ada dua mazhab ulama. Mazhab yang pertama mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu maknanya sama. Jadi kalau orang sebut Ar-Rahman, maka maknanya Ar-Rahim. Kalau orang menyebut Ar-Rahim, maka maknanya adalah Ar-Rahman. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, dan ini merupakan mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama, Ar-Rahman amun li jami'il makhluk fid dunya. Jadi kalau kalimat Rahman kata para ulama itu adalah kalimat rahmat yang mencakup segala hal, mencakup seluruhnya, baik yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang mungkin ingkar kepada Allah, masih dikasih rahmat di dunia ini oleh Allah. Ya, maka disebut Rahman fid dunya, di dunia. Tapi Ar-Rahim itu adalah fil akhirah, hanya berlaku bagi orang-orang beriman dalam kehidupan apa? Akhirat. Maka orang-orang yang berbuat baik di dunia, terlepas dari akidahnya, baik dia beriman ataupun tidak beriman, pasti akan dibalas kebaikannya di dunia. Ya, kami ulangi sekali lagi para jemaah, setiap kebaikan yang dilakukan di dunia ini pasti dibalas oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik, terlepas dari akidahnya. Ya, mau akidahnya mukmin atau dia bukan seorang yang beriman kepada Allah, ya, maka tetap ketika dia berbuat baik di dunia adalah kebaikannya, ada balasannya dari Allah. Tapi di akhirat tentu adalah tidak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama tadi menjelaskan Rahman itu berlaku di dunia dan Ar-Rahim bil akhirah. Rahim itu adalah nanti bagi orang-orang yang beriman, khusus bagi orang-orang beriman dalam kehidupan akhirat. Bagi orang beriman dapatnya dua para jamaah. Rahman Allah Ta'ala dapat, Rahimnya Allah Ta'ala pun juga didapatkan. Orang yang tidak beriman hanya dapat Rahman fid dunya, tapi tidak mendapatkan Ar-Rahim fil akhirah. Dan ini yang lebih cenderung para ulama pada pendapat yang kedua ini, membedakan antara Rahman dan Ar-Rahim. Lalu para malaikat itu melanjutkan doanya. Tadi doanya adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim
Ya Allah, ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Itu didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang beristighfar. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Maka ini yang kita minta setiap kita salat, mesti kalimat ini kita baca. Kurang lebih berapa kali kita ucapkan, Pak? 17 kali kita ucapkan. Itu minimal. Di salat fardu mesti kita baca. Bahkan suratul Fatihah, surah Al-Fatihah itu merupakan rukun min arkanis salat, salah satu daripada rukun-rukun apa? Salat. Di mana tidak sah salat seseorang lam yaqra bi Fatihatil kitab kalau ia tidak membaca suratul Fatihah. Tapi kalau membaca surat hukumnya apa? Sunnah atau rukun, Pak? Sunnah apa rukun? Sunnah, ya. Kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Rakaat yang kedua beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Dan untuk rakaat yang kedua, bacaan suratnya lebih pendek dibandingkan dengan rakaat yang pertama. Ya, jadi rakaat yang pertama bacaan suratnya lebih panjang. Pada rakaat yang kedua bacaan suratnya lebih apa? Lebih pendek. Sehingga kita biasanya adalah diambil suratul Ikhlas. Betul ya, Pak ya? Karena ini termasuk qisarus suwar, termasuk surah-surah yang pendek, ya. Kemudian di rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, Rasul tidak membaca surah. Ini menurut 3 mazhab, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Al-Hambali. Jadi Rasulullah SAW cukup pada rakaat yang ketiga, pada rakaat yang keempat itu adalah cukup membaca suratul Fatihah. Nah, artinya membaca surat itu adalah bukan merupakan rukun di dalam salat, tetapi merupakan sunnah di dalam salat. Tapi membaca Al-Fatihah itu adalah rukun dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kenapa suratul Fatihah ini menjadi penting dibaca, menjadi rukun di dalam salat? Karena di dalam suratul Fatihah ini mengandung 3 hal daripada tauhid. Pertama adalah tauhidur rububiyah, ya, tauhid yang menyatakan Allah Ta'ala yang menjadi Rabb, menjadi penguasa, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Yaitu pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid berarti adalah rububiyah. Di surah Al-Fatihah juga ada tauhid yang kedua, namanya tauhid al-uluhiyah. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah. Di suratul Fatihah terkandung tauhid yang berikutnya, tauhidul asma'i was sifat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan diulangi oleh Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Di awal Bismillahirrahmanirrahim, di ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian juga di situ ada Asmaul Husna, Maliki Yaumiddin. Dan suratul Fatihah itu akan menjadi lebih hebat lagi disebabkan karena di dalamnya ada permohonan dan doa kita secara khusus kepada Allah. Kita mohon dengan permohonan yang terbaik, ihdinas siratal mustaqim. Dan diawali ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim, diawali dulu dengan bertawassul kepada Allah. Kita sebut nama-nama Allah, ya. Kemudian kita sebutkan bahwasanya Allah Ta'ala tempat kita beribadah. Baru kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan suratul Fatihah itu mengajarkan kita, kalau orang yang berdoa kepada Allah, sebut dulu nama-nama Allah, sebut dulu asma Allah,
sebut dulu pujian kepada Allah, sebut dulu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita memohon kepada Allah dan berdoa kepadanya. Jadi kita biasakan Bapak Ibu, setiap berdoa awali dengan hamdalah, awali dengan berselawat kepada Nabi, awali dengan menyebutkan asmaul husna, nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis kayak suratul Fatihah. Baru ditutup dengan ucapan tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Imam Nawawi mengatakan suratul Fatihah itu mengajarkan kita adabul doa, adab-adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka ya Allah dari siksa neraka yang menyala-nyala, firman Allah. Kemudian berikutnya adalah doa Nabi Nuh alaihi salam yang pernah dia panjatkan kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Di sini Nabi Nuh alaihissalam memohon berdoa kepada Allah, Rabbana ghfirli, ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tua. Setiap kita berdoa kepada Allah, jangan lupa, kata para ulama, sisipkan doa itu juga untuk kedua orang tua, supaya doa itu lebih sempurna, supaya doa itu lebih bagus. Ini yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan, dan ampunilah orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan berikan ampunan juga bagi seluruh orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini mirip doanya dengan apa? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Memohonkan yang terbaik bagi seluruh orang-orang mukmin, lil mu'minina wal mu'minat, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, yang jumlah mereka wallahu a'lam. Jadi ketika orang berdoa lil mu'minina wal mu'minat, berarti dia doakan seluruh orang-orang mukmin di dunia ini. Berapa jumlahnya kira-kira, Pak? Berapa jumlahnya, Pak? Ada yang tahu, Pak? Berapa jumlahnya? La ya'lamu illallah, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita titipkan doa, kirimkan doa kepada Allah bagi orang-orang mukmin keseluruhan. Lil mu'minina wal mu'minat, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin apa? Masalah pembelajaran yang luar biasa dari doa Nabi Nuh alaihissalam ini adalah supaya kita memperhatikan doa-doa yang kita kirimkan untuk saudara kita kaum muslimin. Sekecil apapun itu kalimat, itu maknanya luar biasa. Wala tazidiz zalimina illa tabara, dan engkau ya Allah, dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain daripada kebinasaan. Ya. Ini memang kalau doanya Nabi Nuh agak sedikit apa, Pak? Agak sedikit keras. Ya. Kalau kita baca doa-doa Nabi Nuh alaihissalam itu, mungkin ada asbabnya. Kalau Ustaz kaji secara sirahnya gini, Pak. Nabi ini dakwahnya enggak tanggung-tanggung, Pak, 950 tahun. Dan yang beriman itu cuma secuil. Ya. Secuil itu berapa, Pak? Secuil itu, Pak, sedikit sekali yang beriman, Pak. Cuma orang-orang yang bersama beliau di kapal itu saja yang beriman kepada Allah. Bahkan dakwah beliau tadi berapa lama, Pak? 950 tahun. Kaumnya diajak beriman kepada Allah dengan baik-baik, pelan-pelan sudah, dengan ditegesin juga sudah, tapi justru tidak merubah mereka menjadi orang-orang baik. Malah semakin mereka keras hati mereka untuk menerima keimanan dan kebaikan itu. Berapa lama waktunya, Pak? 950
50 tahun. Maka kata para ulama, wajar kalau doa beliau seperti ini, Pak. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya zalim di sini yang tidak mau beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, jangan engkau tambahkan mereka kecuali kehancuran. Ini doanya Nabi siapa, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau doanya Nabi Isa beda. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi apabila engkau ampuni mereka ya Allah, engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doanya Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Nuh beda doa. Ada lagi Pak doa yang lain. Apa kata beliau Nabi SAW? Ya Allah, jangan sisakan satu orang pun di dunia ini yang ingkar kepadamu. La tadar fil ardi minal kafirina dayyara. Siapa saja yang ingkar kepadamu ya Allah, siapa saja yang mereka tidak mau beriman kepadamu ya Allah, jangan engkau biarkan dia hidup di dunia ini. Karena kenapa kata beliau? Karena tidak akan melahirkan kecuali adalah generasi yang buruk, kata Nabi Nuh alaihissalam. Karena tadi para jemaah, beliau dakwahnya berapa lama, Pak? 950 tahun. Kalau orang mungkin membahasakan sederhana, Pak, namanya dablek. Ya, apa dablek itu, Pak? Dablek itu apa, Pak? Orang sudah susah menerima kebenaran. Kalau ibaratnya Pak, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tidak ada nabi yang paling lama dakwahnya selain daripada Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada nabi yang begitu sabar menghadapi kaumnya selain daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi masing-masing nabi itu punya apa, Pak? Kelebihan. Ya. Nah, ini yang Allah Taala sebutkan tentang Nabi siapa tadi, Pak? Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga berdoa kepada Allah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini juga Nabi Ibrahim mendoakan untuk mukminin, untuk orang-orang yang beriman tanpa terkecuali. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan kepadaku dan juga kedua orang tuaku dan seluruh orang-orang mukmin. Kalau udah bilang seluruh orang mukmin berarti yang mana maksud beliau, Pak? Apakah yang hanya di zaman beliau? Tidak. Apakah yang hidup di masa beliau saja, yang beriman kepada beliau saja? Tidak. Siapa saja yang beriman kepada Allah masuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan ini Masya Allah kecintaannya para nabi kepada kita semua para jamaah. Beliau hidup sekian ratus abad yang lalu, tetapi beliau sudah mendoakan untuk kita semua. Makanya beliau disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Itu Nabi siapa, Pak? Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Dijadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih Allah. Ya. Di Mekah Al-Mukarramah itu Pak ada satu jalan yang ke arah Mispalah. Ya. Kalau mungkin para jamaah yang pernah berumrah dan mungkin pernah nginep di hotel sekitar Mispalah, itu ada jalan besar utama, itu namanya Syarif Al-Khalil. Ya. Syarif Al-Khalil. Syarif tadi artinya jalan. Al-Khalil artinya adalah, maksudnya lah jalan dikasih nama yaitu Khalil, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kalau orang ke ke Palestina atau kunjungan ke Palestina, ya, daerah Palestina kan dikuasai oleh Israel ya Pak ya. Ada satu wilayah namanya Hebron. Ya, namanya apa Pak? Hebron. Hebron itu sebenarnya Pak, itu adalah plesetan kalimat dari kata Khalil. Orang Yahudi merubahnya dengan kalimat Hebron. Hebron itu sebenarnya maksudnya adalah siapa?
Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang Yahudi itu kan paling pintar merubah-rubah sesuatu. Ya. Nama yang sudah ditetapkan oleh Allah dirubah oleh mereka, Pak. Khalil itu dirubah namanya, Pak, menjadi Hebron. Ya. Padahal yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tentang Nabi Ibrahim. Wattakhazallahu Ibrahima khalilan. Apa sebabnya? Supaya umat manusia tidak mengenang kembali sejarah orang yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sehingga orang kalau melupakan sejarah itu adalah orang yang melupakan apa yang menjadi satu tempat pembelajaran. Jadi Allah Ta'ala jadikan sejarah dalam kehidupan itu sudah dijadikan apa, Pak? Sudah dijadikan Al-Quran aja kan isinya apa, Pak? Cerita kan? Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah nggak, Pak? Ada. Ya. Apalagi kalau di surat Al-Kahfi itu banyak kisah di situ, Pak. Ada kisah Ashabul Kahfinya, ada kisah Nabi Musa dan Khidir, ada kisah Ashabul Jannah pemilik kebun, ada kisah Zulkarnain, ada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Untuk apa Allah Ta'ala sebutkan kisah-kisah itu dalam Al-Quran? Lil ibrah, supaya kita mengambil ibrah. Maka salah satu caranya Yahudi untuk membuat orang itu lupa daripada sebuah peradaban, hilangkan sejarah pada mereka. Caranya bagaimana? Dirubah nama-namanya. Ya. Apa namanya? Hebron itu adalah merubah kalimat Khalil. Khalil itu tadi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan itu yang dilakukan dulu oleh para penjajah ketika menjajah negara-negara Islam. Termasuk ada pahlawan dari Indonesia Timur, Patimura. Itu kan diganti namanya. Ya. Beberapa tokoh-tokoh Islam itu, Pak, disimpulkan seakan-akan mereka bukan seorang Muslim. Dirubah sejarahnya, dirubah namanya, Pak. Nah, itu kemampuannya ya orang Yahudi gitu, Pak. Ya. Jadi Al-Quran itu selalu menyebutkan yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Orang Yahudi itu selalu merubah apa yang menjadi kalimat-kalimat Allah, apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, baik di dalam kitab Taurat, di dalam Injil, ataupun di dalam Zabur, atau di dalam Al-Quran. Mereka selalu merubah itu. Baik, kemudian faedah berikutnya, beriman kepada Allah adalah salah satu sebab orang itu dibebaskan dari kedukaan atau dari kesedihan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an tentang Zunnun. Ya, kalau disebut Zunnun berarti Nabi siapa, Pak? Zunnun yang disebut dengan Zunnun Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam disebut juga dengan Zunnun. Ya. Jadi kalau disebut Zunnun itu maksudnya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Wa dzannuni, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Idzahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah karena kaumnya tidak mau mendengar apa yang menjadi seruan beliau. Beliau tinggalkan kaumnya dalam keadaan kecewa, dalam keadaan marah. Idzahaba mughadiban. Fadhanna an lam naqdir alaihi, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Fanada fi zulumat, lalu dia berdoa di dalam kegelapan. Masih dalam kegelapan ini apa masih, Pak? Di dalam perut ikan, zulumat. Apa kalimat yang diucapkan? Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini yang diulang-ulang terus oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Para ulama mengatakan, kenapa doa ini istimewa, Pak, sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan Rasul menjadikan sebagai doa yang beliau rutinkan. Kalau orang mengalami kesulitan, kalau dia sering membaca kalimat ini, Allah Ta'ala beri kemudahan. Kalau seorang diberikan satu ujian, cobaan, permasalahan,
Kalau dia jawabkan kalimat ini, Allah Ta'ala akan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kalimat adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena di dalam kalimat ini ada 3 hal sebenarnya. Pertama adalah kalimat tauhid, kalimat La ilaha illa anta, kalimat tauhid. Betul ya Pak ya? Kalimat apa? Tauhid. Yang kedua, di dalam doa Nabi Yunus ini ada tasbih kepada Allah. Maha suci Allah Ta'ala, subhanaka. Yang ketiga, kalimat ini menjadi doa yang terbaik, punya faedah yang besar, fadilah yang besar, karena di dalamnya seseorang mengikrarkan bahwasanya dirinya selalu berbuat zalim kepada dirinya. Inni kuntu minaz zalimin. Sebagai manusia tentu kita mungkin banyak kealfaan, mungkin banyak kekhilafan, mungkin banyak kedhaifan. Kita tidak ada yang suci para jamaah. Yang suci itu para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi yang namanya manusia, bisa saja dia dalam ketaatan, bisa saja dia mungkin berbuat kesalahan, bisa saja mungkin dia ingat, bisa saja dia lupa. Itulah kenapa kemudian juga Allah Ta'ala sebutkan di ayat surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi manusia itu pasti ada potensi berbuat salah. Ya, la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak salah, itu berarti statusnya sama seperti malaikat. Kalau merasa nggak punya salah, merasa nggak punya dosa, berarti seperti kayak apa, Pak? Malaikat. Maka Al-Quran mengingatkan kita semua, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Coba diperhatikan kalimat terakhirnya, Pak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Makanya inilah yang membuat iblis menjadi bersedih. Jadi iblis itu bersedih rupanya. Kapan iblis itu bersedih? Sabda Nabi SAW, ketika iblis mampu menggelincirkan manusia daripada kebenaran, mampu menggelincirkan manusia sampai berbuat dosa. Tetapi kemudian Allah Ta'ala membuka pintu-pintu taubat ampunan bagi orang-orang yang berdosa. Ya Allah, iblis menggelincirkan manusia dari kebenaran, tapi Allah Ta'ala membuka pintu taubat seluasnya, pintu rahmat seluasnya. Bahkan pintu ini tidak ditutup oleh Allah Ta'ala kecuali dalam 2 keadaan. Ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, dan ketika matahari terbit dari sebelah barat, baru ditutup itu pintu, Pak. Yang disebut dengan babut taubat, pintu taubat. Itu baru ditutup oleh Allah di 2 keadaan. Kalau nyawa kita sudah di tenggorokan kita dalam keadaan sakratul maut, atau ketika matahari sudah tidak lagi terbit dari sebelah timur, tapi terbit dari sebelah barat. Itu yang membuat iblis bersedih. Karena kenapa? Dia mampu menggelincirkan manusia, tapi Allah Ta'ala membukakan pintu taubat dan rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah. Ya, seperti yang terjadi pada Nabi SAW, Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu. Lalu kami menjawab, mengijabah doanya, wa najainahu minal ghammi, dan kami selamatkan daripada kesulitan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian kami selamatkan bagi orang-orang yang beriman. Ada satu hadis sahih para jamaah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana baginda Rasul bersabda, barang siapa membaca doa Nabi Yunus di saat dia sakit, fi maradhihi, kalau orang sakit, dia baca arba'ina marratan, kata Nabi, dia baca sebanyak 40 kali.
Jadi ketika tersakit Bapak Ibu ayah bunda kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca kata Rasul sebanyak arba'in. Arba'in itu berapa Pak? Apa kata beliau? In syufiya, kalau dia dikasih sehat oleh Allah, kalau Allah telah kasih dia kesehatan, ghufira dhunubuhu, Allah telah ampuni dosa dan kesalahan-kesalahan hamba tersebut. Wa in tufiya, kalau dia wafat dengan sakit yang Allah telah uji itu, mata ala syahidin, ia meninggal dunia dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khotimah. Itulah Masya Allah yang didawamkan oleh Rasulullah SAW, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahannya, kemuliaan, kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami kembalikan ke MC. Silakan Pak Hajian. Mungkin masih ada waktu, kalau ada yang mau nanya silakan. Pak Arif mungkin mau nanya. Biasanya pegang mic biasanya. Jadi kalau nanya sama Ustadz ini pada diem. Ada Ustadz lain maknanya banyak sekali. Ada maknanya banyak. Berarti jamaah pada paham. Kullu ladzi bil isyarati yafham. Baik. Jadi mungkin Pak Ustadz ya. Baik, silakan. Karena waktunya udah ini, kita tutup aja. Nanti kita lanjutkan salaman aja. Sekira mau bertanya boleh. Biasanya pegang mic aja. Baik, Allah a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.